Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo guys, baik lagi nih sama Dasa yang akan menemani kalian sampai 1 jam ke depan dengan cerita horor yang aku bawakan. Udah lama banget gak nongol. Lagi so sibuk banget sama kerjaan. Ciah, songong banget. Oke, jadi hari ini aku akan membawakan cerita yang ditulis oleh salah satu penulis cerita horor favoritku dengan judul Misteri Rumah Pak Surya. Waduh, ada apa tuh dengan Rumah Pak Surya? Ada yang sudah mendengar atau sudah membaca mungkin di Twitter? Oke, yang belum mendengar, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Malam ini, saya kembali ingin berbagi sebuah cerita yang saya dapatkan beberapa tahun lalu. Cerita ini diceritakan oleh ibu dari teman saya. Seperti biasa, untuk nama orang, jalan, dan instansi-instansi terkait akan saya samarkan. Cerita berawal pada tahun 1995 di sebuah sudut perumahan di bagian timur Bekasi. Terdapat sebuah rumah besar yang dihuni oleh sebuah keluarga beranggotakan 3 anggota inti dan 2 pelengkap. Ayah, ibu, putri mereka yang masih berusia 5 tahun dan 2 asisten rumah tangga. Sang ayah memiliki sebuah perusahaan percetakan yang cukup besar pada masa itu. Beberapa klien besar berhasil dirangkulnya, mulai dari klien yang bergerak di industri makanan sampai yang berkecimpung dalam bidang manufaktur. Namun, pada penghujung tahun itu, entah bagaimana kronologis kejadiannya, perusahaannya mengalami kebangkrutan yang memaksanya menjual sebagian besar saham-saham mereka. Tak hanya itu, kejadian demi kejadian yang tragis pun menimpa keluarga itu. Mulai dari meninggalnya salah satu asisten rumah tangga mereka secara tidak wajar, yang kemudian digantikan oleh asisten rumah tangga yang baru, sampai sang istri yang tiba-tiba mengidap penyakit yang cukup aneh hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya beberapa bulan kemudian. Cerita yang akan saya tuliskan kembali bukan cerita tentang apa yang menimpa keluarga tersebut, namun kejadian-kejadian aneh selepas kepergian mereka dari rumah yang mereka tinggalkan begitu saja pada akhirnya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai ceritanya. Sepeninggal istrinya di akhir tahun 1995, Pak Surya memutuskan untuk pindah dari rumah yang telah ditempatinya selama 8 tahun. Ia tak lagi memiliki hasrat untuk mengarungi derasnya ombak ibu kota dan berniat kembali ke kampung halamannya, memulai hidup baru bersama putri tercintanya. Mengingat banyaknya kenangan yang telah dibangunnya bersama keluarga kecilnya itu, membuat Pak Surya merasa sayang untuk menjual rumah tersebut. Sekalipun di sisi lain, kenangan-kenangan pahit di akhir tahun itu masih membekas dalam benaknya. Sebelum berpulang ke kampung halamannya, Pak Surya menitipkan rumah tersebut kepada salah seorang kepercayaannya yang tinggal beberapa gang dari rumahnya. Sebut saja namanya Pak Darso. Pak Darso merupakan salah seorang karyawan di perusahaan percetakan milik Pak Surya. Berbekal latar belakang pendidikan yang hanya lulusan SD kala itu dan pengalaman kerja sebatas tukang bersih-bersih percetakan, membuat Pak Darso kesulitan mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Membuat Pak Darso tidak memiliki pilihan selain menjaga rumah peninggalan Pak Surya itu. Dengan janji upah sebesar 50.000 seminggu dan sembako bulanan rutin, kala itu tentunya membuat Pak Darso merasa senang luar biasa dengan tawaran Pak Surya. Tanpa ia sadari hal apa yang akan dihadapinya. 5 bulan sudah sejak kepergian Pak Surya kembali ke kampung halamannya. Pak Darso secara rutin 3 kali dalam seminggu datang ke rumah yang dititipkan untuk bersih-bersih dan merapikan tanaman. Kadang bahkan dengan uang upah yang cukup lumayan, Pak Darso menyisihkan sebagian untuk membeli cat tembok dan mengecatnya sendiri. Pak Darso memiliki seorang putri berusia 16 tahun, Dahlia namanya. Ia seringkali ikut membantu Pak Darso membersihkan rumah tersebut di akhir pekan. Terkadang bahkan di saat Pak Darso tidak sempat datang ke rumah itu, Dahlia lah
yang menggantikan ayahnya membersihkan rumah besar tersebut. Sayangnya minggu sebelumnya mereka sama sekali tidak sempat untuk mengunjungi rumah titipan Pak Surya karena memang harus berpulang ke kampung halaman mengunjungi orang tua Pak Darso. Sepulang dari kampung halaman, minggu ini barulah mereka berpamitan berniat kembali untuk mengunjungi rumah tersebut. Namun aneh, siang itu Pak Darso dan Dahlia menemukan hal yang tidak biasa. Bahkan jejak kaki anak kecil di ubin teras depan rumah. Masih dengan pikiran yang positif, Pak Darso pun langsung berlari ke arah pintu samping rumah yang berbatasan dengan tanah kosong di sebelahnya. Khawatir ada kaca jendela yang pecah terkena bola dari arah tanah kosong tersebut. Memang, tanah kosong di samping rumah Pak Surya selalu digunakan oleh anak-anak kecil di perumahan itu sebagai tempat bermain. Kadang sepak bola, kadang perang-perangan atau bahkan bola gebok. Dilihatnya satu persatu jendela samping rumah. Namun tidak ada bekas pecahan, retakan, atau bahkan jejak bola yang menempel di tembok. Alhamdulillah, untung gak ada yang pecah. Ucap Pak Darso lega. Ia pun kembali ke arah pintu depan rumah. Sesampainya di pintu depan, Pak Darso tidak menemukan putrinya, Dahlia. Ditengoknya sekeliling tapi tak ada tanda-tanda keberadaan Dahlia. Dia, Pak Darso berseru memanggil-manggil nama putrinya tersebut. di mana kamu nak? Kekhawatiran mulai menyelimuti pikiran Pak Darso. Dia berjalan mengitari rumah itu dari dalam pagar. Namun tak kunjung terlihat juga batang hidung sang anak. Pak Darso segera keluar dari pagar rumah, berlari ke sebuah warung kecil di ujung perempatan jalan. Bu, ibu lihat Dahlia nggak? Tanyanya kepada sang pemilik warung. Pak Darso, loh, bukannya tadi bareng sama bapak ya ke rumah Pak Surya? Jawab si ibu warung. Iya bu, tadi bareng sama saya. Tapi tadi saya tinggal sebentar. Tahu-tahu udah nggak ada. Sambung Pak Darso dengan nada panik. Lah, nggak ada pak, nggak lewat sini dari tadi Dahlia. Mendengar jawaban itu, Pak Darso semakin panik. Pasalnya tidak mungkin si ibu warung tidak melihat Dahlia lewat kalau memang dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang tersedia bagi rumah besar tersebut untuk pergi ke jalanan utama. Dan menurut si ibu warung, dia sudah duduk di situ selama 2 jam lebih. Sedangkan Pak Darso hanya meninggalkan Dahlia sekitar 15 menit lamanya. Bingung dan panik, itulah yang dirasakan Pak Darso saat itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Darso kembali ke rumah tersebut memastikan sekali lagi keberadaan Dahlia putrinya. Dia berlari secepat mungkin. Sampai di depan pagar rumah Pak Surya, Pak Darso tiba-tiba menghentikan langkahnya. Betapa terkejutnya Pak Darso melihat putrinya berdiri di depan pintu pagar seakan sedang menunggunya. "Bapak dari mana sih?" tanya Dahlia dengan nada sedikit meninggi, seolah kesal karena merasa ditinggal. Kamu Pak Darso terbata. dari mana nak? Tanya Pak Darso bingung. "Aku dari tadi di sini, Pak." Pak Darso bingung bukan main mendengar jawaban Dahlia. Namun apa yang dikatakan putrinya berikutnya semakin membuat Pak Darso tak bisa berkata apa-apa. "Aku tuh dari tadi nungguin bapak gak balik-balik. Akhirnya aku susul ke samping rumah. Tapi bapak gak ada. Bapak kemana tadi sih pak?" Tanya Dahlia yang terdengar masih sedikit kesal. Pak Darso hanya terdiam. Dia mencoba menemukan alasan yang logis dari kejadian itu. "Pak, Pak." Dahlia yang melihat ayahnya terdiam mematung seolah mengerti. Ada hal yang tidak beres baru saja menimpa ayahnya. "Bapak, kita pulang aja yuk pak," ajak Dahlia mencoba mengalihkan pikiran Pak Darso. Iya nak, ayo. Pak Darso yang tersentak mencoba menjernihkan pikirannya pun mengikuti ajakan putrinya. Pak Darso berbalik, Dahlia pun mengikuti di belakangnya. Mereka berdua melangkah pergi menjauh dari rumah Pak Surya. Setibanya di warung yang berada di ujung perempatan tadi,
terdengar suara ibu warung berseru kepada Pak Darso. "Pak, dahlianya udah ketemu." Mendengar seruan ibu warung itu, Pak Darso menoleh ke arah ibu warung. "Iya bu, ini." Loh, Pak Darso tiba-tiba terdiam tak bisa berkata apa-apa ketika dia menoleh ke belakang mencoba menunjukkan anaknya kepada si ibu warung. Tak dilihatnya siapapun di belakang. Dahlia, Gumyangnya terbata-bata. Dahlia kemana? Dia kembali mematung, bingung tak mengerti. Melihat hal itu, si ibu warung menghampiri Pak Darso dan menepuk bahunya. "Pak, Bapak kenapa?" tanya si ibu warung. "Dahlianya udah ketemu belum?" Pak Darso menoleh ke arah ibu warung. Tatapan bingungnya seakan menjelaskan sesuatu kepada ibu warung tersebut. "Hilang lagi ya dahlianya?" Pertanyaan itu membuat Pak Darso semakin bingung. Pasalnya, kata lagi yang diucapkan ibu warung seolah menegaskan bahwa ia tahu sesuatu. Kok ibu tahu? Tanya Pak Darso. "Pak, Bapak kan sudah lama toh ikut Pak Surya. Masa sih belum paham yang setelah kejadian-kejadian aneh yang terjadi di keluarga beliau?" Kalimat itu seakan membuka pintu kenangan di otak Pak Darso, seperti adegan slideshow. Memori demi memori tentang kejadian-kejadian yang menimpa keluarga Pak Surya seolah muncul kembali dalam ingatannya. Sampai pada sebuah titik, ingatannya terhenti pada sebuah adegan. Adegan yang akhirnya menyadarkannya dan membuatnya berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah itu. Pak Darso masih ingat betul semua kejadian yang menimpa keluarga Pak Surya. Tragedi-tragedi tersebut masih hangat di ingatannya. Ia teringat akan pesan Pak Surya sebelum pergi. Pak, kamar kerja saya jangan sampai lupa dibersihkan ya. Sebuah pesan singkat biasa. Namun, pesan berikutnya lah yang membuat pesan itu menjadi sebuah wasiat bagi Pak Darso. Jangan lupa untuk menaburkan garam setiap 3 hari sekali di sekeliling lantai kamarnya ya Pak. Dan kini dia sadar, sudah 5 hari dia tidak menjalankan pesan itu karena pulang kampung. Kamar kerja Pak Surya merupakan sebuah ruang kecil biasa. Di dalamnya hanya terdapat satu set meja dan bangku kerja. Sebuah rak buku besar lengkap dengan buku-buku bacaan milik Pak Surya. Tidak ada yang aneh dari ruangan tersebut. Hanya saja, tidak ada satupun karyawan Pak Surya yang boleh memasuki ruangan tersebut, selain Pak Darso tentunya. Bahkan asisten rumah tangganya pun tidak boleh membersihkan ruangan tersebut. Ada apa sebenarnya dengan ruang kerja Pak Surya? Sampainya di depan rumah, Pak Darso menghentikan langkahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya panjang, mencoba menenangkan degupan jantungnya yang cepat. Ia pun mulai kembali melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah menuju pintu depan. Pak Darso merogoh kunci pintu di kantong celananya, memasukkannya ke slot pintu dan membukanya perlahan. Suara pintu kayu yang sering ia dengar, kali ini terasa asing di telinganya. Perasaannya aneh. Tekanan udara di rumah itu seakan menurun drastis, membuat Pak Darso sedikit sulit bernafas. Diperhatikannya sekeliling. Tidak ada yang aneh. Namun, suasana ruangan tamu di rumah itu agak berbeda hari ini. Sedikit lebih mencekam. Langkah demi langkah ditetapkannya. Pak Darso kini mulai memasuki ruang tengah dari rumah tersebut. Di sisi kirinya, terdapat TV besar lengkap dengan lemari kayunya. Sofa dengan sandaran tangan kayu, layaknya sofa-sofa mahal pada zaman itu. Merupakan sebuah cerminan ruang tamu dari keluarga berada kala itu. Di sisi kanannya, 2 buah pintu yang berjarak cukup jauh. Di antaranya terdapat lemari kaca dengan pajangan-pajangan dan foto keluarga Pak Surya di dalamnya. Pintu pertama merupakan pintu dari kamar mandi untuk tamu yang datang berkunjung. Sedangkan pintu berikutnya adalah kamar tidur untuk tamu yang menginap, lengkap dengan kamar mandinya. Ia melangkah masuk lebih dalam, sambil memperhatikan sekeliling. Tidak ada yang aneh. Melewati area tersebut,
Sebuah meja makan besar dengan 6 bangku yang tertata rapi melintang di tengah dapur yang dilengkapi dengan kitchen set zaman itu. Di antara dapur dan ruang TV berjajar jendela-jendela besar dengan pemandangan halaman samping yang berbatasan dengan tanah kosong. Pak Darso pun menoleh ke kanan, menghadap pada sebuah anak tangga menuju ke lantai 2. Disinilah keanehan terjadi. Diperhatikannya satu demi satu anak tangga tersebut. Dilihatnya ada jejak-jejak kaki anak kecil yang dilihatnya di teras depan rumah. Perasaan aneh dan merinding mulai menyelimuti pikiran dan hati Pak Darso. Dia pun mengikuti arah jejak tersebut. Perlahan, langkah demi langkah, jejak tersebut menuntun Pak Darso menuju ruang kerja Pak Surya. Tanpa disadari, dia pun kini telah berdiri tepat di depan ruangan tersebut. Pak Darso mengangkat tangannya perlahan, mencoba meraih knop pintunya. Belum sempat yang menyentuh knop pintu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam tersebut. Pak Darso yang terkejut segera berbalik dan mencoba berlari. Namun, setelah baru 2 langkah dia berhenti, Pak Darso kembali membalikkan badannya. Sambil mencoba menguatkan diri dan menghiraukan rasa takutnya, ia pun kembali mendekati ruang tersebut, tapi suara ketukan itu kembali terdengar, dan kali ini sedikit lebih keras. Masih mencoba menghiraukan rasa takutnya, Pak Darso terus mendekati ruangan tersebut, sampai Bapak, Bapak, Pak buka Pak, Bapak. Betapa terkejutnya mendengar suara putrinya dari dalam ruang kerja Pak Surya. Tanpa berpikir panjang, dia pun segera meraih gagang pintu dan membukanya. Dilihatnya, Dahlia tersungkur di sisi sebaliknya. Matanya sembab berlinang penuh air mata. Kamu dari mana aja, nak? Tanyanya sambil menghampiri memeluk putrinya kesayangannya. Kamu gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa kan? Dilihatnya wajah putrinya yang memerah kelelahan menangis. Lia. Sambil terbata-bata, Dahlia mencoba berbicara. Udah gak apa-apa, nak, gak apa-apa. Lia takut, Pak. Lia takut. Suara tangisnya semakin berderu-pilu terdengar. Iya, nak, iya. Bapak di sini. Pak Darso hanya bisa mengusap air mata putrinya, membelai lembut rambutnya, mencoba menenangkannya. Ia tidak tahu apa yang telah menimpa putri kesayangannya, dan dia tidak ingin membahasnya saat itu. Yang dia tahu hanyalah putrinya telah dia temukan. Mereka pun beranjak pergi meninggalkan rumah Pak Surya tanpa sepatah kata pun membahas mengenai kejadian barusan. Dahlia terlihat masih sedikit terguncang, dan Pak Darso pun seakan menghindari untuk menanyakannya. Sampai di ujung perempatan, di warung itu. Iya, di warung itu lagi. Pak, suara si ibu warung kembali terdengar di telinga Pak Darso. Kali ini dia mencoba tidak menggubris suara tersebut, khawatir muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat putrinya kembali terguncang. Pak, alah si bapak. Suara itu pun menghampiri mereka. Tak begitu lama, si ibu warung sudah berdiri di depan mereka berdua. Ini Pak, minum dulu, kasihan Dahlianya, ucap si ibu warung sambil menyodorkan sebotol minuman dingin kepada mereka. Merasa tidak sopan bila ditolak, Pak Darso pun menerimanya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Pak Darso pun mengambil botol minum itu, memberikannya kepada Dahlia. Mari Pak, duduk dulu aja di warung saya. Kasihan, toh kalau Dahlia masih harus jalan ke rumah dengan kondisi begitu. Mengingat kondisi putrinya yang masih terpukul, Pak Darso pun mengikuti si ibu ke warungnya. Mereka pun duduk pada sebuah bangku kayu panjang dan memang disediakan untuk para pembeli di warung itu. Dahlia terlihat masih terdiam tidak bicara. Saya Darminah Pak. Pak Darso menoleh ke arah si ibu. Tapi orang-orang sini sih manggil saya Bumin. Ya, biar gampang gitu. Ucap Bumin memperkenalkan diri. Pak Darso masih diam memperhatikan. Pak Darso pasti nggak inget saya ya? Tanya Bumin pada Pak Darso.
Pak Darso hanya bisa menatap Bumin, bingung. Seingatnya, dia belum pernah berbincang dengan Bumin seperti ini sebelumnya. Kita pernah ketemu sebelumnya, Bu. Tanya Pak Darso. Lah, ya kan Bapak sering lewat sini, ujar Bumin sembari tertawa kecil. Maksud saya, jauh sebelum ini, apa kita pernah ketemu, Bu? Tanya Pak Darso penasaran. Bumin hanya tersenyum. Dia berdiri berpindah tempat duduk ke sebelah Dahlia. Sambil mengusap bahu kiri Dahlia, dia berkata, namanya Dahlia Bunga Sudarsono kan? Putri pertama dari Sudarsono Malik yang seharusnya merupakan putri kedua. Mendengar hal itu, Pak Darso tersentak. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah dia kenal baik sebelumnya mengetahui sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia ceritakan pada orang banyak? Bumin hanya tersenyum melihat reaksi Pak Darso. Tenang, saya tidak akan bilang ini ke siapa-siapa, ucap Bumin. Tapi sudah waktunya Dahlia mengetahui sebenarnya, Pak. Lanjutnya. Dahlia yang mendengar itu pun menoleh ke arah Bumin. Mengetahui apa, Bu? Dia kemudian menoleh ke arah ayahnya. Pak, mengetahui apa, Pak? Pak Darso hanya bisa terdiam, tak berkata sepatah kata pun. Sudah waktunya, Darso. Kamu harus jujur pada anak ini. Tiba-tiba, suara Ibu Min menegas. Pak Darso yang masih kebingungan terduduk lesu. Kenapa, Pak? Ada apa sebenarnya ini, Pak? Tanya Dahlia yang tidak tahu kenapa dan kemana arah percakapan mereka berjalan. Ibu adalah orang yang membantu persalinan ibumu, nak. Dan ibu yang menyematkan nama bunga di tengah namamu. Ucap Bumin sembari tersenyum kepada Dahlia. Pak Darso yang mendengar hal itu pun menoleh ke arah Bumin. Matanya terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Bumin, Ucap Pak Darso terbata-bata. Iya, ini saya, Pak. bukannya harusnya kok Kali ini Pak Darso benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Saya masih hidup, Darso. Lanjut Bumin. tapi saya saya lihat sendiri. Kamu dan Pak Surya, kalian hanya melihat apa yang ingin kalian lihat. Bapak mau mencoba membunuh Bumin. Tiba-tiba suara Dahlia memecah kebingungan Pak Darso. Namun Pak Darso tidak bisa berkata apa-apa. Tidak, nak. Bapakmu ini orang baik, ucap Bumin menegaskan. Ya, bahkan terlalu baik. Sampai dia mau diperalat tanpa sadar oleh si Surya bangsat itu. Gimana maksudnya, Bu? Nanti kamu akan tahu semuanya. Tapi buat saat ini, kita harus membersihkan raga kamu dulu, nak. Emang Dahlia kenapa, Bumin? Tanya Pak Darso khawatir. Saat ini di tubuhnya ada bekas aroma alam gaib. Khawatir mereka menganggap Dahlia adalah bagian dari mereka. Hah? Aroma alam gaib? Tanya Pak Darso terkejut. Kamu pikir Dahlia kemana saat dari tadi, Darso? Tidak mungkin kan dia akan menghilang begitu saja dan tiba-tiba muncul. Seru Bumin kepada Pak Darso. Dahlia terdiam. Tubuhnya kaku dan tatapan matanya kosong. Seakan dia kembali terguncang mengingat kejadian yang tadi menimpanya. Melihat kondisi putrinya, Pak Darso menjadi panik. Sudah, ayo kita bawa Dahlia pulang ke rumahnya. Mereka pun bangkit. Beranjak dari warung itu dan membawa Dahlia pulang. Hari mulai petang. Sampailah mereka di rumah Pak Darso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara lembut seorang perempuan dari dalam rumah. Loh, Dahlia kenapa, Pak? Tanya sang perempuan kepada Pak Darso. Perempuan itu adalah Bu Ani, istri Pak Darso dan ibu dari Dahlia. Ibu Ani tiba-tiba terkejut melihat seorang yang lagi masuk ke rumahnya. Bumin? Tanyanya. Bumin hanya tersenyum melihat Bu Ani. Sehat, Bu Ani? Saat Bumin sembari menanyakan kabar Bu Ani. Alhamdulillah sehat, Bu.
Jawab Bu Ani seraya mempersilahkan mereka masuk. Pak Darso dan Bumin mendudukkan Dahlia di sofa ruang tamu. Pak Darso bergegas ke dapur mempersiapkan baskom yang diisikan air. Bu Ani pergi ke kamar mengambil baju ganti untuk Dahlia. Sesuai arahan Bumin, mereka harus menunggu sampai setelah azan Isya dikumandangkan. Sore pun berganti malam. Mereka baru saja menunaikan sholat Isya berjamaah dan berkumpul kembali di ruang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya sekarang. Dahlia, ibu minta tolong. Walaupun berat, kamu harus ingat-ingat kejadian tadi siang waktu kamu masuk ke kamar ala mereka ya. Ucap Bumin membuat Pak Darso dan Bu Ani terkejut bukan main. Pasalnya, mereka sama sekali tidak diberitahu apa sebenarnya yang menimpa putrinya. Tapi, Bumin yakin ini bakal berhasil? Tanya Dahlia ragu. Insya Allah nak, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama kita berpegang teguh pada keimanan kita, mereka juga makhluk Allah kan? Ucap Bumin meyakinkan Dahlia. Ah, iya bu, sahut Dahlia. Dahlia pun menutup matanya, mencoba menggilas balik apa yang terjadi tadi siang. Dahlia dan Pak Darso tiba di depan pintu rumah Pak Surya setelah 1 minggu lamanya. Mereka tidak ke sana karena harus berpulang ke kampung halaman. Namun, apa yang mereka temukan di teras depan rumah merupakan hal yang tidak biasa. Bahkan jejak kaki anak kecil di sana. Pak Darso yang khawatir bila ada anak kecil yang masuk dan bermain di pekarangan samping rumah. Segera berlari ke pekarangan samping, memastikan tidak ada jendela atau pot bunga yang dirusak oleh mereka. Sesuai arahan ayahnya, Dahlia pun menunggu di depan pintu depan rumah. Dan tak selang berapa lama, Dahlia mendengar suara ketukan di jendela depan rumah yang berada tepat di belakangnya. Ia mencoba menoleh ke arah jendela. Betapa kagetnya Dahlia melihat seorang anak kecil perempuan dengan wajah yang sangat cantik sedang berdiri di dalam rumah. Anak itu memegang boneka beruang warna putih sambil melambaikan tangannya kepada Dahlia. Dahlia yang terkejut segera membuka pintu depan rumah dan berlari ke dalam. Dia tak habis pikir bagaimana anak itu bisa masuk ke dalam rumah. Dia pun berlari mengejar anak itu. Dahlia kini berada di ruang tengah, tempat berkumpulnya keluarga Pak Surya dulu. Dek, dek, kamu di mana? Seru Dahlia sambil melihat sekeliling mencoba memastikan keberadaan anak itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari bawah tangga tepat di samping dapur. Dahlia segera menuju arah suara tawa itu. Dicarinya di bawah tangga tapi tak ditemukannya sumber suara itu. Sesaat, suara tawa itu terdengar lagi. Sekarang, arah suara itu berasal dari anak tangga. Diliriknya ke atas melalui sela-sela pembatas tangga. Di pembatas tangga dilihat lantai 2. Dia melihat anak kecil perempuan itu mengintip ke arahnya dan langsung berlari menghilang lagi. Dahlia pun kembali mengejar si anak kecil tersebut. Sesampainya di penghujung anak tangga terakhir, Dahlia melihat anak itu berlari masuk ke dalam ruang kerja Pak Surya. Dahlia tahu betul ruang apa itu. Ia tahu bagaimana ayahnya sangat menjaga ruang itu agar tidak ada yang masukinya. Hanya ayahnya lah yang diizinkan oleh Pak Surya masuk ke dalam ruang kerjanya. Dengan langkah sedikit ragu, Dahlia mencoba memberanikan diri memasuki ruang kerja Pak Surya. Dia membuka ruang pintu itu dengan perlahan. Dek, dek, kamu di dalam? Tanya Dahlia kepada si anak kecil. Dia mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan tersebut. Dilihatnya sekeliling. Tidak ditemukannya si anak. Matanya terus mencari sekitar sampai akhirnya pandangannya terhenti pada sebuah buku tua di atas meja kerja Pak Surya. Penasaran, Dahlia pun mencoba melihat buku tersebut. Sebuah buku yang terlihat sudah lapuk dan berdebu. Sampulnya terbuat dari bahan seperti kulit sapi dan lembaran-lembarannya terbuat dari serat-serat kayu yang halus
tidak beraturan, seperti sebuah kitab kuno. Dibukanya sampul buku itu, lembar demi lembar ia perhatikan, tanpa menemukan adanya keanehan, hanya tulisan-tulisan dan simbol-simbol yang tidak dia pahami artinya. Sampai pada sebuah halaman, tangannya terhenti membuka lembaran berikutnya, matanya terpaku pada sebuah gambar seperti lukisan yang terukir cantik dengan sketsa pensil. Sketsa lukisan seseorang. Dahlia tiba-tiba tersentak. Dia menyadari sesuatu. Lukisan tersebut mirip sekali dengan para si anak kecil yang tadi dia lihat di jendela depan rumah. Iya, anak kecil yang menuntunnya memasuki ruang kerja Pak Surya. Di bawah lukisan itu tertulis sebuah nama, Dara 07 garing 07 garing 77 atau Dara tanggal 7 bulan Juli tahun 1977. Dara. Tanpa sengaja, Dahlia menyebutkan nama itu. Tiba-tiba Dahlia merasakan seakan ada sesuatu yang datang mendekat kepadanya dari belakang. Namun, perasaan tidak nyaman itu membuat Dahlia tidak berani menoleh ke belakang. Perlahan, dia merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh punggung bagian bawahnya, merayap pelan menuju perutnya, seakan sebuah tangan kecil berusaha merangkul pinggangnya, sampai akhirnya diliriknya sedikit ke arah perutnya. Dia melihat sepasang tangan kecil dengan kulit yang sangat pucat berusaha memeluknya. Merinding dan takut, itulah yang dirasakan saat itu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, seakan sesuatu menahan tubuhnya untuk bergerak. Dia merasakan tangan-tangan itu perlahan merayap naik ke atas tubuhnya, seakan sosok pemilik tangan itu sedang memanjatnya. Tubuhnya merasa terpaku. Dia tak mampu bergerak bahkan sedikit pun, sampai akhirnya sepasang tangan tersebut melingkar di pundaknya. Dia merasakan sesuatu mendekat, mengembuskan nafas yang begitu dingin di telinga belakangnya. Lalu dengan nada lirih berkata, "Kakak." Dahlia hanya bisa terdiam dan menutup matanya takut. Bahkan dalam hatinya hanya berdoa dan berzikir yang dia terus panjatkan. "Kakak, manggil aku." Suara itu terdengar lagi. Mendengar itu, seperti mendapatkan kekuatannya kembali. Dahlia berbalik dan melepaskan tubuhnya dari tangan itu. Dia bergegas berlari menuju pintu, namun sialnya, tiba-tiba pintu ruangan kerja tersebut terbanting dengan keras menutup rapat. Dahlia mencoba membuka pintu itu dengan keras. Digedor. Iya, pintu ruangan Pak Surya dari dalam berharap mendapatkan pertolongan. "Pak, Bapak, tolong Pak, 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 Bapak." Hanya Allah dan ayahnya yang Dahlia ingat saat itu. Mengharapkan keajaiban dari Allah. Dan tiba-tiba pintu terbuka keras. Menghempaskan tubuhnya ke lantai. "Sudah, cukup," ucap Bumin. "Setidaknya kita tahu siapa yang bawa kamu ke sana, nak." Pak Darso dan Bumin hanya terdiam mendengar cerita Dahlia. "Kenapa, Pak? Bu?" tanya Dahlia bingung. "Dara adalah putri pertama Pak Surya." Bumin melanjutkan. "Putri Pak Surya?" Dahlia semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. Iya, tapi sekarang sudah tidak ada. Pak Darso menjelaskan. Dara lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1977. 10 tahun sebelum mereka pindah ke sini. Lanjutnya. Dara meninggal saat masih berusia 7 tahun. Itulah yang membuat Pak Surya sekeluarga pindah ke perumahan kita. "Loh, kenapa, Pak?" tanya Dahlia lagi. "Katanya sih untuk menenangkan hati Bu Cahya, istrinya," timpal Bu Ani. "Tapi sepertinya bukan itu alasan sebenarnya," lanjut Bu Ani. "Ibu udah curiga dari awal mereka pindah. Masa pindahan cuma bawa tas 2 gembol?"
Emang dasar bapakmu aja yang gampang banget percaya sama orang. Apalagi kalau mereka ngaku-ngaku lagi kesusahan. Alah, tegas Bu Ani dengan nada sedikit emosi. Ya nggak gitu juga, Bu. Mereka kan memang butuh bantuan waktu itu. Timpal Pak Darso mencoba menjelaskan. iya. Tapi bapak lihat sendiri kan apa yang terjadi di keluarga mereka? Hah? Sahut Bu Ani masih dengan nada meninggi. Sudah, sudah. Bumin memotong, mencoba menetralkan. Sekarang yang penting adalah kondisi Dahlia. Lanjutnya, mereka semua terdiam, masing-masing mencoba menenangkan diri. Jadi aku harus gimana, Bu? Tanya Dahlia. Bumin hanya tersenyum sembari berkata, Tenang nak, kamu hanya bersentuhan, belum sampai terkontaminasi. jadi Bu? Tanyanya lagi, Mandi wajib dan sholat tobat. tegas Bumin. Itu aja, Bu. Saud Dahlia penasaran. Ya gak sampai situ. Kamu tahu bacaan zikir pagi petang? Lanjutnya, Dahlia hanya menggeleng. Bumin pun meminta kertas dan ballpoint. Ibu Ani segera memberikan apa yang Bumin minta. Di kertas itu, Bumin menuliskan Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, Al-Baqarah 5 ayat terakhir, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak, dan Anas. Dahlia melihat itu pun bertanya, sebanyak ini Bu? Itu belum semua. Tapi itu saja dulu ya. Yang penting kamu amalkan. Ucap Bumin sambil tersenyum kepada Dahlia. Dia pun segera memalingkan tatapannya pada Pak Darso dan Bu Ani. Tersenyum hangat sambil berkata, Tidak ada dendam yang saya pendam. Kalian tidak bersalah. Jadi jangan terus-menerus larut dalam rasa bersalah kalian. Pak Darso dan Bu Ani hanya bisa tertunduk, membisu mendengar perkataan Bumin. Kalian ini orang baik Pak Darso, Mbak Ani. Kalian harus bisa saling menjaga satu sama lain. Lalu Bu, soal yang tadi Bumin bilang tentang saya sebenarnya putri kedua Bapak dan Ibu, eh, tanya Dahlia tiba-tiba. Pak Darso terdiam mendengar itu, sedangkan Bu Ani seolah terkejut, tak menyangka akan mendengar hal itu dari mulut putrinya. Kamu sudah tahu nak, Tanya Bu Ani. saya yang tadi bilang. Sudah waktunya Dahlia tahu semua mbak. Iya tapi Bu Ani terlihat gelisah. Tolong Bu, kalau memang aku harus tahu, biarin aku tahu. Supaya aku bisa paham situasinya. Tegas Dahlia kepada ibunya. Dara itu meninggal belum tepat usia 7 tahun. Mumin menjelaskan. Dahlia pun menoleh mencoba menyimak penjelasannya. 7 Mei 1984, tanggal kematian Dara. Semua terdiam mendengar hal itu. Namun Dahlia seolah terperanjat kaget. 7 Mei, seru Dahlia. Bumin hanya bisa mengangguk, seolah paham kenapa Dahlia terkejut. Dahlia segera berlari ke kamarnya. Tak lama, ia kembali dengan sebuah buku not kecil. Dahlia meletakkan buku itu di tengah-tengah mereka duduk. Aku nemuin buku ini di laci kamar. Padahal seingatku aku nggak pernah beli buku ini. Pak Darso dan Bu Ani seolah terkejut melihat buku tersebut. Nak, ucap Pak Darso. Tapi bukan itu yang aneh. Selah Dahlia. Dia membuka sebuah halaman pada buku tersebut dan menunjukkan sebuah tulisan. Memori Gadis 7 Mei 1989. Tak bisa berkata apa-apa. Bu Ani tiba-tiba menangis. Dahlia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gadis adalah kakak perempuanmu, nak. Jelas, kata Pak Darso kepada Dahlia. Dahlia mendengar itu benar-benar terperanjat kali ini. Kakak perempuanku, Tanggal kematian gadis sama persis dengan tanggal kematian Dara. selah Bumin pada Dara. Ketika itu gadis berusia 17 tahun. Lanjutnya. Tapi kan
Setelah Dahlia bingung. Iya, 1989. Kamu sudah lahir. 10 tahun ya kalau nggak salah. Kakakmu waktu itu berusaha menarik kamu yang terpeleset dari lantai 2 rumah Pak Surya. Kalian berdua akhirnya terjatuh ke pekarangan samping. Waktu itu di sana belum ditanami rumput seperti sekarang. Dahlia bingung mendengar penjelasan Bumin tersebut. Bumin pun melanjutkan. Kakakmu jatuh membentur batu besar tepat di kepala belakangnya. Kamu selamat. Hanya saja Perkataan Bumin terputus. Dia menatap ke arah Pak Darso dan Bu Ani, berharap salah satu dari mereka yang melanjutkan. Kamu kehilangan ingatan, nak. Lanjut Pak Darso menyambung penjelasan Bumin. karena kami sendiri tidak ingin mengingat kejadian itu. Seru Bumin yang memotong pertanyaan Dahlia. Sakit nak, sakit rasanya kalau harus mengingat kejadian itu. Apalagi kalau harus mengingat penyebabnya. Lanjut Bumin, serai menderu tangisnya. Bukannya Mbak Gadis jatuh karena berusaha menyelamatkan aku, Bu. Bukan apa yang menyebabkan gadis meninggal. Dahlia menoleh ke arah Bumin, mencoba mencari jawaban dari maksud perkataannya. Tapi penyebab kamu terpeleset di lantai 2 itu. Atau lebih tepatnya, apa yang mendorong kamu waktu itu? Mendengar hal itu, Dahlia semakin terkejut. Penjelasan yang seolah menuding sesuatu atau seseorang lah yang menyebabkan kejadian tragis tersebut. Bu Cahya. Lanjut Bumin. Nama yang tidak asing lagi bagi Dahlia. Iya, nama dari istri Pak Darso, Bu Cahya mendorong kamu nak. tegas Bumin. Betapa terkejutnya Dahlia mendengar hal itu. Bu Cahya, istri dari atasan ayahnya berusaha membunuhnya. Dan saya menyaksikan kejadian itu. Itulah kenapa Pak Surya berusaha membungkam saya dengan menyingkirkan saya. Beberapa malam setelah kejadian itu, Pak Surya memanggil Bapak ke rumahnya. Pak Surya meminta Bapak untuk mengantarnya ke suatu tempat. Ternyata Pak Surya ke sebuah gubuk kecil, dukun santet. Pak Surya mau menyantet saya. Alhamdulillah, Allah masih baik sama ibu. Makanya ibu bisa selamat dengan pura-pura meninggal. Sewaktu diobati di kampung dan gak balik-balik lagi ke kota. Bapakmu adalah orang yang selalu datang ke kampung selama ibu diobati. Dia yang selalu ngecek kondisi saya. Sampai akhirnya keluarga saya memutuskan untuk membuat seolah-olah saya sudah gak ada lagi. Ucap Bumin menjelaskan kepada Dahlia. Saya nggak nyangka. Ternyata Bumin, ternyata Bumin masih hidup. Bahkan masih sehat walafiat. Sambung Pak Darso. Tapi kenapa sekarang Bumin balik dan menemui kami? Tanya Bu Ani pada Bumin. Bumin tersenyum. Saya ingin memastikan kalau keluarga kalian baik-baik saja. Dahlia kan, saya yang bantu persalinannya. Jadi udah terasa seperti anak sendiri. Lanjut Bumin sembari tertawa ringan. Sebenarnya istri Pak Surya itu orang yang sangat baik ketika dia mendorong kamu, bukan atas kehendaknya sendiri. Waktu itu ada yang mempengaruhinya. Darah. Setelah Dahlia seolah mengerti. Bumin hanya mengangguk. Kamu ingat Pak, setelah kejadian itu, Bu Cahya sama sekali nggak pernah keluar kamar. Tanya Bumin pada Pak Darso. Pak Darso pun hanya mengangguk, namun tetap menyimak seakan tidak paham arah penjelasannya. Sebenarnya bukan karena sakit, melainkan Bu Cahya diganggu arwah putrinya sendiri. Mendengar hal itu, semua yang ada di situ terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Bumin. Begitu halnya dengan Dahlia. Namun, karena dia pun mengalaminya, rasanya sulit sekali untuk tidak percaya penjelasan Bumin. Sampai akhirnya meninggal, tanya Dahlia menyambung penjelasan itu. Iya, Jawab Bumin. Tapi kenapa aku, Bu? Kenapa Dara mau bunuh aku? kamu lahir kapan? Tanya Bumin. 7 Juli 1979, jawab Dahlia. Tiba-tiba Dahlia terdiam usai mengucapkannya. Dia teringat akan sesuatu. Dara 7 Juli
1979. Matanya terbelalak seolah mengerti tanggal lahirnya. Iya, tanggal lahir kalian sama. Seakan ingin membuatmu bernasib sama. Darah juga merasuki tubuh Bu Cahya untuk mendorong kamu dari lantai 2. Mungkin kamu juga tidak ingat, kalian terjatuh dari jendela di ruang kerja Pak Surya. Dahlia terdiam, seolah mulai memahami arah cerita itu. Itu makanya kenapa tadi siang Dara menuntun aku ke ruangan itu, tanyanya. Bumin hanya mengangguk. Tapi kenapa aku, Bu? Apa karena tanggal lahir kami sama? Tidak juga, yang Dada ganggu sebenarnya bukan kamu, melainkan ibunya, Bu Cahya. Jawab Bumin. Loh, buat apa dia mengganggu ibunya sendiri? Tanya Bu Ani tidak paham. Putri mereka yang kedua, Raras, sebenarnya bukan putri kandung mereka. Raras itu adalah anak adopsi mereka. Pak Darso, Bu Ani, dan Dahlia terkejut mendengar itu. Pasalnya baru kali ini mereka mendengar cerita itu. Dara meninggal karena kecelakaan. Dia juga terjatuh dari lantai 2 rumah mereka yang lama. Dan hal itu disebabkan karena temperamental Bu Cahya yang tanpa disengaja memukul Dara terlalu keras dan sampai terjatuh di tangga. Ucap Bumin menjelaskan. Bumin memang mengetahui banyak hal dan rahasia mengenai keluarga Pak Surya. Pasalnya, Bumin telah bekerja untuk keluarga Pak Surya selama 19 tahun, tepat sebelum lahirnya Dara. Terlebih, Bumin pun mengetahui sumber kekayaan keluarga mereka tidaklah didapat melalui jalur yang halal dan normal. Bumin pun menjelaskan semua yang dia ketahui mengenai keluarga Pak Surya kepada Pak Darso dan keluarganya. Mereka pun terdiam, tak mengira di balik keluarga Pak Surya yang begitu terlihat baik-baik saja, ternyata menyimpan rahasia yang begitu gelap. Lalu, apa yang harus kami lakukan sekarang, Bumin? Tanya Pak Darso bingung. Gak apa-apa, Pak Darso tetap membersihkan rumah itu sesuai pesan Pak Surya. Saya akan menemani Bapak. Bagaimana dengan Dahlia? Tanya Bumin. Insya Allah gak kenapa-kenapa. Jawab Bumin. Tapi tetap amalkan apa yang sudah saya kasih ya. Dahlia hanya bisa mengangguk mengikuti arahan Bumin. Sampai terakhir kali saya main ke rumah teman saya di daerah timur Bekasi pun, Pak Darso yang sudah tua masih rajin ke rumah Pak Surya untuk membersihkan rumah itu. Pak Surya sepertinya juga belum berniat menjual rumah tersebut. Dahlia, putri Pak Darso sudah menikah dan menetap di Jakarta bersama suaminya. Bu Ani kini sudah tiada. Dia wafat pada tahun 2010 karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Dan Bu Min entah kemana. Beberapa tahun setelah kejadian, dia menutup warungnya dan pergi tanpa kabar. Sampai saat saya mendengar cerita ini. Dan cerita pun berakhir. Wadidaw, gimana itu ceritanya? Epic banget. Bagaimana menurutmu? Horor nggak? Atau B aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian ceritaku. Kalau kalian suka dengan ceritaku, klik like dan subscribe. Kalau nggak suka, kalian bisa kasih kritik dan saran di kolom komentar. Pasti aku baca. Karena kritik dan saran dari kalian tuh sangat-sangat aku butuhkan dalam membangun channelku agar menjadi layak untuk disajikan kepada kalian semua. Oke, bye.